Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sirah Rasulullah SAW, Nabi besar kita, baginda kita, yang patut untuk menjadi pedoman hidup kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibu yang bernama Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Perjalanan Rasulullah SAW saat awal kelahiran. Rasulullah SAW saat kecil disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah ikhlas menyusui Nabi Muhammad meskipun ASInya sulit keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membalas kebaikan Halimah dengan membuat keledai kurusnya kembali berisi dan ASInya lancar kembali. Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang yang berbudi pekerti yang baik. Tanda-tanda kenabian juga terlihat dari sosok Rasulullah. Pada firman Allah, surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Khadijah berawal ketika Nabi pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang sangat kaya raya dan memiliki nasab baik. Nabi Muhammad dikenal sosok yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia, menjadikan Khadijah mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan barang dagangan miliknya ke negeri Syam. Nabi menerima tawaran itu dan berangkat ke Syam didampingi oleh pembantu kepercayaan Khadijah, yaitu Maisarah. Kecintaan Khadijah untuk menikahi Nabi Muhammad bermula ketika Nabi pulang dari Syam. Khadijah melihat keamanahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad terhadap keberkahan atas hasil dagangannya, dan ditambah lagi informasi dari Maisarah tentang budi pekerti, kejeniusan, kejujuran, dan keamanahannya. Kemudian, secara fisik, Nabi Muhammad merupakan pemuda yang sangat tampan dan masih muda. Hal inilah menjadikan alasan Khadijah ingin menikahi Nabi Muhammad SAW. Padahal banyak kaum bangsawan dan pembesar Quraisy sangat berkeinginan untuk melamar Khadijah, tetapi semuanya ditolak. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah tidak terlepas dari peranan Nafisah binti Munyah. Khadijah ketika mengutarakan perasaannya kepada Nabi Muhammad memutuskan untuk curhat dengan Khadijah yang merasa minder terhadap Nabi karena beliau seorang janda yang pernah menikah 2 kali. Kemudian juga perbedaan umurnya yang sangat mencolok, yaitu selisih 15 tahun. Khadijah berumur 40 tahun dan pernah menikah 2 kali, sementara Nabi Muhammad 25 tahun dan masih belum pernah menikah sama sekali. Nafisah berhasil meyakinkan cinta Khadijah. Nafisah beranggapan bahwa Khadijah layak menjadi istri Nabi, walaupun secara usia Khadijah memang 40 tahun, akan tetapi ia masih terlihat muda dan kuat. Selain itu, Khadijah memiliki nasab yang baik
dan juga pedagang yang sangat kaya raya dan dihormati di kota Mekah. Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah kemudian berdiskusi dengan keluarga besarnya dan menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Nabi Sa. Nabi Muhammad beserta paman-pamannya kemudian menemui paman Khadijah bernama Amr bin As'ad dan mengajukan lamaran untuk mempersunting Khadijah melalui pamannya yang sebagai juru bicara, itu Abu Thalib. Abu Thalib menyampaikan lamaran pernikahan itu. Oke, mungkin cukup sekian dari Ana. Syukron wa jazakumullahu khairan. Semoga sirah Rasulullah SAW ini bisa menjadi pedoman untuk kalian semua. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.